apakah Ibu Teresia sudah membagi buku yang sudah saya share ke Ibu? Recording in progress. Sudah, Pak. Bukunya sudah Oke, saya bagi. Ya. ya, Ibu Bapak, sebenarnya saya sudah menulis buku itu tentang pernak-pernik liturgi. Nah, pertanyaan saya adalah, apa yang diajarkan oleh Romo misalnya sudah sampaikah kepada namanya tahun liturgi? Apakah Romo sudah berbicara tentang tahun liturgi? Belum, Pak. Oh, belum. Tahun liturgi belum. Ya. Terus, apakah Romo sudah berbicara tentang apa? Pengertian liturgi pasti sudah. Bicara tentang warna busana liturgi sudah. Belum, Pak. Belum. Tentang liturgi sudah. Belum, Pak. Oh, belum juga. Berarti baru benar-benar pengertian liturgi. Ya. Oke. Kalau Romo Danto baru bicara tentang benar-benar pengertian liturgi, mari kita lihat sekarang namanya tahun liturgi. Tahun liturgi itu saya kalau itu tolong Ibu Bapak lihat di buku yang saya bagikan gitu. Tahun liturgi sebenarnya bukan sesuatu yang menjadi sesuatu yang susah atau apa enggak, cuman menjadi satu rangkaian perayaan karya keselamatan Allah itu dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, tahun liturgi dimulai dengan namanya Minggu Pertama Advent dan akan berakhir pada namanya Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Nah, kemudian sesudah itu baru ada namanya lingkaran tahun liturgi itu sepanjang tahun. Intinya, pertama sebenarnya, kalau Ibu Bapak ikut Ekaristi setiap hari atau membaca setiap hari dari namanya ikut Ekaristi setiap hari, kitab suci itu akan terbaca habis selama 3 tahun. Tahun A, tahun B, tahun C. Dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, itu kita sudah akan membaca. Sebenarnya awal mulanya adalah supaya kita umat bisa membaca kitab suci secara keseluruhan. Ini dimulai dengan tahun liturgi ini adalah mulai sesudah Konsili Vatikan kedua. Nah, lingkaran tahun liturgi dan pesta-pesta besarnya merupakan patokan waktu dalam kehidupan doa umat Kristiani. Pesta-pesta besar itu mengenang atau memaklumkan, proklaim misteri-misteri Kristus. Semuanya merupakan undangan untuk berdoa bersama secara teratur dengan maksud untuk menumbuhkan kehidupan umat, kehidupan jemaat. Konsep penanggalan liturgi sebenarnya berasal dari bangsa Israel dalam Perjanjian Lama. Nah, dalam Imamat bab 23, kitab Imamat bab 23, Allah memberitahukan tanggal-tanggal perayaan yang sudah ditentukannya. Dengan cara apa bangsa Israel harus merayakannya. Hal ini kemudian oleh Musa kepada bangsa Israel dalam penanggalan tersebut terdapat 7 hari, 6 hari untuk bekerja, dan hari ke-7, hari Sabat atau hari Sabtu untuk beristirahat. Dan hari itu disebut hari yang dikuduskan. Yesus sungguh-sungguh menyadari arti penanggalan dan makna hari-hari besar tersebut. Dan hal ini juga diikuti oleh murid-muridnya. Misalnya kita ingat akan besarnya kerinduan Yesus untuk masa Paskah bersama 12 muridnya. Mereka dengan setia dengan keluarganya kemudian berziarah ke Yerusalem pada waktu-waktu tertentu. Mereka mengadakan perjamuan Paskah. Nah, setelah Yesus wafat dan bangkit, Gereja Perdana tidak lagi menekankan hari Sabat sebagai puncak dari hari 1 minggu, melainkan hari Minggu yang merupakan hari Tuhan untuk menghormati hari kebangkitan Tuhan. Tahun liturgi masih tetap berpuncak pada Paskah, tetapi kini Paskah Kristiani menjadi pesta keselamatan berkat sengsara wafat dan kebangkitan Kristus. Nanti atau mungkin kemarin Romo sudah menjelaskan
bahwa pusat dan puncak liturgi Gereja Katolik adalah sakramen Ekaristi, di mana kita mengenang sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan. Kita diajak bersyukur di dalam Ekaristi, dan di dalam Ekaristi itu kekuatan mujizat-mujizat ada di dalamnya. Nah, misalnya, mengapa tahun ini itu masuk tahun A? Gereja membagi lingkaran tahun liturgi dalam 3 tahun. Gereja membaginya berdasarkan Injil yang dibacakan. Nah, tahun A, tahun B, tahun C ini muncul sesudah Konsili Vatikan kedua. Sebelumnya, kalender liturgi itu berasal dari saat itu bangsa Israel merayakan hari-hari itu. Kemudian, cara menentukan tahun A, tahun B, tahun C-nya itu bagaimana? Nah, Injil tahun A yaitu misalnya tahun 2011, nanti 2014, 2017 dan seterusnya. Injil itu Injil Matius. Nanti tahun B yaitu tahun 2012, 2015, kurang lebih setiap 3 tahun akan berganti nanti Injil Markus. Lalu tahun C itu Injil Lukas. Injil Yohanes di mana? Injil Yohanes diselipkan di setiap tahun itu. Selalu ada bacaan dari Injil Yohanes. Kira-kira ada tahun A, B, C sebenarnya untuk memudahkan umat membaca kitab suci secara keseluruhan. Nah, kemudian selain itu ternyata di dalam itu ada hari raya para kudus. Mulailah dimasukkan pesta-pesta hari raya orang-orang kudus itu. Nah, maknanya sendiri apa? Nah, makna tahun liturgi, pesta-pesta Yesus disusun menurut urutan historis, memberi kita kesempatan untuk menghayati kembali peristiwa-peristiwa besar dari hidupnya, melalui sikap doa dan juga meditasi kita. Yesus adalah penebus sejak inkarnasinya, maka dari itu kita merayakan dan mengalami kuasa penebusannya dalam setiap peristiwa yang disajikan di dalam tahun liturgi kepada gereja. Misalnya, memperingati pesta-pesta Yesus, hari raya, dan seterusnya. Mulai dari pertama kali Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Nanti kelahiran Yesus. Yesus ditemukan di dalam bait Allah. Semua yang berhubungan dengan Yesus, sampai pada Yesus naik ke surga 40 hari sesudah Yesus bangkit. Dan Pentakosta itu adalah puncak sumbernya, di mana peran serta Allah menyertai kita sampai akhir zaman. Nah, itu nanti ada di dalam Pentakosta. Dengan memasukkan peristiwa-peristiwa ke dalam perayaan liturgis, gereja membantu menghantar kuasa penebusan Kristus itu supaya masuk ke dalam sakramental. Sakramental sebagai tanda dan sarana hadirnya keselamatan itu menjadi nyata kepada kita. Apa yang dulu pernah dilakukan Yesus dalam pelayanan historisnya, sekarang ia lakukan sebagai Tuhan yang bangkit melalui Roh Kudus dalam misteri-misteri liturgi yang berpuncak di dalam liturgi Ekaristi. Yang dinamakan liturgi adalah perayaan, ibadat, atau sabda yang dilakukan di dalam 7 sakramen itu baru dinamakan dengan namanya liturgi. Berikut perayaan liturgi yang digolongkan sebagai hari raya, ada pesta, ada peringatan, gitu kan. Misalnya, kenapa peringatan Maria diangkat ke surga harus disebut hari raya, tapi peringatan Maria berduka cita kok hanya bukan hari raya, tapi hanya disebut pesta Maria berduka cita misalnya. Nah, karena ada tingkatannya. Disebut hari raya, solemnity, merupakan tingkatan tertinggi dari perayaan, pesta. Hari raya adalah untuk memperingati peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Yesus, Maria, atau para rasul, di mana peristiwa tersebut merupakan peristiwa utama atau sentral dalam rencana keselamatan Allah. Dalam Misa Kudus, perayaan hari raya ditandai dengan bacaan kitab suci yang sesuai. Bacaan pertama, Mazmur, bacaan kedua, dan Injil.
pengucapan kemuliaan dan aku percaya. Nah, itu kalau hari raya pasti ada namanya kemuliaan dan aku percaya. Bacaannya ada bacaan pertama dan bacaan kedua. Misalnya 1 Januari adalah hari raya Santa Perawan Maria Bunda Allah. 6 Januari hari raya penampakan Tuhan. 19 Maret hari raya Santo Yusuf suami Santa Perawan Maria. Nah, 19 Santo Yusuf itu cuma ada satu nih disebut dengan hari raya, yaitu hari raya Santo Yusuf suami Santa Perawan Maria pada tanggal 19 Maret, yang dikabarkan tanggal itu adalah mimpinya Santo Yusuf harus menikahi Maria. Santo Yusuf mendapatkan mimpi oleh malaikat itu. Nah, 25 Maret adalah hari raya kabar sukacita. Terus ada hari raya Triduum Paskah. Bisa Maret, bisa April, hari raya Triduum Paskah. Berarti mulai hari raya Triduum Paskah disebut hari raya. Mulai dari Senin sesudah Minggu Palma sampai dengan nanti hari Kamis, itu disebut dengan Kamis Putih. Sebelum malam Kamis Putih adalah hari raya Triduum. 40 hari setelah Paskah, hari raya kenaikan Tuhan. 50 hari setelah Paskah, hari raya Pentakosta. Terus hari raya Tritunggal Maha Kudus, hari raya tubuh dan darah Kristus, hari raya hati Yesus yang Maha Kudus, hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis, hari raya Santo Petrus dan Paulus, hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. 1 November, hari raya semua orang kudus. Terus nanti ada namanya di minggu terakhir masa mengakhiri tahun liturgi adalah Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Nah, kemudian 8 Desember Hari Raya Maria dikandung tanpa noda dosa. 25 Desember Hari Raya Natal. Hari Raya ini wajib bagi umat Katolik untuk mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi. Ada hari raya yang hanya berlaku di Indonesia. Satu, yaitu kemerdekaan Republik Indonesia. Itu namanya hanya ada di Indonesia. Nah, dan itu yang disamakan dengan hari Minggu. Makanya kadang-kadang 15 Agustus, hari raya Maria diangkat ke surga, jatuh misalnya hari Kamis. Biasanya hari Minggunya dirayakan. Atau jatuhnya di hari Rabu. Hari Minggu sebelumnya sudah dirayakan hari raya Maria diangkat ke surga. Itu hari raya. Yang kedua ada namanya pesta. Pesta adalah perayaan liturgis pada tingkatan yang kedua untuk memperingati hidup Yesus, Bunda Maria, para rasul, dan orang-orang kudus. Pesta ini mempunyai juga bacaan yang sesuai, namun hanya ada 2 bacaan ditambah dengan kemuliaan. Contoh, pesta kelahiran Bunda Maria 8 September, pesta transfigurasi dan pesta salib suci 14 September, pesta peringatan hari arwah 2 November. Nah, bacaannya ya, bacaan 1, Injil, kemudian ada kemuliaan. Itu wajib dilakukan saat Ekaristi itu peringatan. Kemudian yang ketiga adalah ada hari raya, pesta, dan yang ketiga adalah peringatan atau memorial. Adalah perayaan orang kudus yang berada di bawah tingkatan pesta. Peringatan ini ada yang wajib maupun fakultatif. Banyak hari peringatan merupakan pilihan tidak wajib yang dilakukan di keuskupan tertentu, daerah, negara tertentu. Peringatan orang kudus tidak akan dirayakan atau diperingati jika jatuh bersamaan dengan hari raya. Hari Minggu, hari Rabu Abu, Minggu Paskah, atau Oktah Paskah, peringatan itu tidak dilaksanakan karena kita lebih memprioritaskan pada yang hari rayanya. Lebih memprioritaskan misalnya peringatan wajib Santo Yohanes Maria Vianney jatuh pada hari Minggu. Ya, kita tidak memperingati Santo Yohanes Maria Vianney, tetapi kita lebih pada Ekaristi di hari Minggu. Karena Ekaristi hari Minggu lebih tinggi nilainya daripada memperingati Santo Yohanes Maria Vianney. Nah, kecuali di paroki Cilangkap, di paroki tempat saya, tetap
karena sebagai pelindung paroki Santo Yohanes Maria Vianney. Nah, ini tergantung dari paroki masing-masing, ini mempunyai peringatan-peringatan yang menjadi hari raya. Santo Yohanes Maria Vianney adalah pelindung paroki Cilangkap, sehingga ada hari raya khusus diberikan kepada Santo Yohanes Maria Vianney di dalam ekaristinya. Kemudian musim liturgis. Musim liturgis tertentu ada Advent, terus Natal, ada Prapaskah, terus Paskah, kemudian peringatan-peringatan hari raya tadi, dan masa biasa. Hari-hari dalam masa biasa itu sebenarnya menjadi sesuatu yang biasa saja. Kita merayakan liturgi tanpa ada peringatan-peringatan, tetapi di situ yang utama adalah memperingati, menghadirkan kembali bahwa kebangkitan Yesus itu yang harus kita rayakan juga di dalam masa-masa biasa. Makanya tetap hari Minggu tetap menjadi satu pesta hari raya yang luar biasa di dalam Gereja Katolik. Menjadi puncak liturgi adalah Ekaristi di hari Minggu. Kemudian kalau kita sedikit, bukan kira-kira, tapi itu sedikit tentang pengertian tahun liturgi. Semoga Ibu Bapak bisa sedikit mengerti itu tahun liturgi yang sesungguhnya hanya ada bacaan-bacaan itu supaya kita selama 3 tahun, tahun A, tahun B, tahun C, kita membaca kitab suci secara keseluruhan. Kemudian kita peringatan pesta, peringatan hari raya, kita juga tahu di dalamnya. Nanti yang membedakan lagi di dalam hal itu adalah pakaian liturgi, ya, warna liturgi. Sekarang kita lihat warna liturgi. Warna pakaian liturgi dalam Gereja Katolik mengungkapkan ciri khas misteri iman yang dirayakan, serta alur perkembangan hidup Kristiani sepanjang tahun. Pada awalnya hanya ada satu warna pakaian liturgi, yakni putih. Tetapi pada abad ke-9 ditambahkan warna-warna lainnya sesuai dengan ketentuan masa kini. Dalam perayaan Ekaristi, warna sangat dimanfaatkan sebagai unsur virtual yang sangat penting dalam menciptakan suasana liturgis, sekaligus memberi sentuhan atmosfer sedemikian rupa sehingga sungguh-sungguh dapat mengantar umat kepada pertemuan dengan yang ilahi. Setiap warna merefleksikan nilai makna rohani tertentu. Begitu juga kapan waktu pemakaiannya warna tersebut dipakai sesuai dengan masa-masa dan perayaan-perayaan atau pesta tertentu menurut penanggalan kalender liturgi. Putih atau kuning atau krem. Warna putih dikaitkan dengan makna kehidupan baru. Sebagaimana dalam liturgi baptisan, warna putih pada umumnya dipandang sebagai simbol kemurnian, ketidaksalahan, terang yang tak terpadamkan, dan kebenaran mutlak. Warna putih juga melambangkan kemurnian mutlak, kejayaan yang penuh kemenangan, dan kemuliaan abadi. Dalam arti ini pula, mengapa seorang paus mengenakan jubah singa dan solidio putih. Warna kuning kadang-kadang juga dipakai. Umumnya dilihat sebagai warna yang mencolok sebagai bentuk lebih kuat dari makna kemuliaan dan kehadiran, sebagaimana dipancarkan oleh warna yang golden, warna emas, gitu kan? Itu warna putih. Sehingga perkawinan pun sekarang kalau ada orang menikah, menerima sakramen perkawinan, selalu romonya memakai warna putih karena mau mengajak bahwa ada kehidupan baru di dalamnya. Nah, yang tadinya sesuai dengan kalender liturgi, nikah kalau di hari masa biasa ya pakai hijau, gitu kan? Tidak. Ternyata bahwa itu adalah kehidupan baru. Nah, sehingga warna putih pun dipakai. Itu sesudah Konsili Vatikan II. Kemudian ada warna putih, lalu ada warna merah. Warna merah merupakan warna api dan darah.
Warna merah ini amat dihubungkan dengan penumpahan darah para martir sebagai saksi-saksi iman, sebagaimana Tuhan Yesus Kristus sendiri menumpahkan darahnya bagi kehidupan dunia. Apabila para kardinal memakai warna merah untuk jubah, single, dan solidio, maka ini dimaksudkan agar para kardinal menyatakan kesediaannya untuk mengikuti teladan para martir yang mati demi iman. Itu warna merah. Sehingga kalau Jumat Agung pun memakai warna merah. Minggu Palma memakai warna merah. Kenapa kok memakai warna merah di Minggu Palma? Kita mau memulai perjalanan iman di dalamnya, di mana Yesus akan menebus dosa-dosa kita dengan menumpahkan darahnya bagi kehidupan manusia. Nah, mulailah di situ bahwa Minggu Palma juga harus memakai warna merah. Dan peringatan para martir, misalnya peringatan wajib martir Santo Stefanus. Nah, itu pakai merah. Kemudian ada kuning atau putih, ada merah, ada hijau. Pada umumnya warna hijau dipandang sebagai warna yang tenang, menyegarkan, melegakan, dan juga manusiawi. Warna hijau dikaitkan dengan musim semi yang memberi suasana pengharapan. Warna hijau pada khususnya dipandang sebagai warna kontemplatif dan tenang, meditatif, masuk ke dalam kehidupan dengan ketenangan. Dalam masa biasa itu orang Kristiani penuh di kontemplatif dan tenang. Orang-orang Kristiani menghayati hidup rutinnya dengan kehidupan rutinitas, tapi pengharapan masuk ke dalam Injil yang kita dengar selalu bisa kita rasakan, bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari dengan kontemplatif kita, supaya karya-karya sabda Allah terwujud dalam kehidupan kita, sambil menjalani kehidupan dengan penuh harapan akan kasih Allah yang luar biasa. Itu warna hijau. Kemudian ada kuning, putih, ada merah, ada hijau, ada ungu. Warna ungu merupakan simbol bagi kebijaksanaan, keseimbangan, sikap berhati-hati dan mawas diri. Itulah sebabnya warna ungu dipilih untuk masa Advent dan Prapaskah sebagai masa untuk semua orang Kristiani diundang untuk bertobat, untuk mawas diri, untuk mempersiapkan diri bagi perayaan agung yang akan datang, yaitu Natal dan Paskah. Warna ini juga digunakan untuk keperluan ibadah tobat. Kenapa? Supaya kita saat-saat itu mawas diri. Kita mau masuk ke dalam dengan kebijaksanaan, ke dalam hati, dengan penuh kebijaksanaan dan kerendahan hati. Pada umumnya liturgi arwah menggunakan warna ungu sebagai ganti warna hitam. Dalam liturgi arwah itu, warna ungu itu melambangkan penyerahan diri, pertobatan, permohonan belas kasihan, dan kerahiman Tuhan atas diri orang yang meninggal dunia dan kita semua sebagai umat yang beriman. Kemudian ada lagi namanya pink atau ros muda yang dipakai di Indonesia itu baru sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu. Yang sebelumnya tidak kita pakai, yang kita pakai adalah ungu semua. Nah, Gereja Katolik menggunakan warna liturgi merah muda, pink atau ros pada kasula imam, maksudnya untuk menandai bahwa saat hari Minggu itu kita telah berada di pertengahan masa Advent ketiga dan masa Prapaskah keempat. Pada masa Advent ketiga itu disebut dengan namanya Minggu Gaudete, yaitu minggu yang memiliki suasana kegembiraan dan sukacita. Bersukacitalah selalu dalam Tuhan. Sekali lagi katakanlah bersukacitalah, sebab Tuhan telah dekat. Itu kalau di Minggu Advent ketiga, Minggu Gaudete. Sebenarnya sama nanti Advent Prapaskah keempat sama, bahwa itu juga kegembiraan. Gaudete. Lalu ada Gaudete itu diambil dari apa? Dari surat Rasul Paulus kepada umat jemaat di Filipi bab 4 ayat 4 sampai 5. Minggu Advent ketiga ini juga ditandai dengan perayaan lilin warna merah muda. Kemudian Minggu Paskah Prapaskah keempat disebut dengan namanya Laetere. Kalau tadi Minggu Advent ketiga Gaudete,
Minggu Prapaskah keempat adalah Laeteri. Nama ini diambil dari antifon pembukaan pada perayaan Minggu Prapaskah keempat. Laeteri Yerusalem, bersukacitalah Yerusalem. Antifon ini diambil dari kitab Yesaya 166 ayat 10 dan Mazmur 121. Karena nuansa kegembiraan ini di tengah Prapaskah dan bahwa setengah masa puasa sudah dilewati. Kesuraman liturgi Prapaskah sedikit berkurang, bahwa sebentar lagi kita akan bersukacita, kita akan bergembira. Nah, karena apa? Karena ada kebangkitan yang akan kita rayakan. Nah, ada pink atau ada putih atau warna krem atau warna kuning, lalu ada warna merah, kemudian warna hijau, warna ungu, warna pink, dan kemudian sekarang yang sudah ditinggalkan adalah warna hitam. Warna hitam masih dipakai kebanyakan untuk gereja-gereja Katolik Timur, masih suka memakai warna hitam. Kenapa kita meninggalkan warna hitam? Nah, kita lihat dulu. Warna hitam itu merupakan lawan dari warna putih. Mau melambangkan ketiadaan, kegelapan, perubahan malam, kematian, dan kerajaan orang mati. Maka warna hitam dapat melambangkan kesedihan dan kedukaan hati secara paling intensif. Warna hitam bisa digunakan dalam liturgi arwah. Meskipun, nah sekarang itu bersifat fakultatif. Kenapa kok fakultatif? Kok jangan, kalau boleh jangan dipakai warna hitam itu. Karena melambangkan kesedihan, kedukaan. Padahal dengan kematian, memperingati arwah, kita mempunyai harapan akan kebangkitan badan, akan kebangkitan kekal. Nah, kebangkitan badan kehidupan kekal ini menjadi satu harapan buat semua orang yang sudah meninggal, buat keluarga yang berduka, sehingga kita bisa meninggalkan kesedihan kematian itu. Dan akhirnya warna hitam hanya sekedar fakultatif dan bahkan jarang dipakai. Tidak dilarang, tetapi jarang dipakai supaya kita mempunyai makna lebih kepada satu harapan, bukan pada kegelapan karena kematian. Itu tentang warna. Lalu ada namanya tata busana liturgi. Tata busana juga dikenal dengan sebutan pakaian liturgi atau paramente. Gereja perdana belum mengenal berbagai macam tata busana atau pakaian liturgi. Yang jelas, untuk menghadiri perayaan liturgi, orang-orang memakai pakaian pesta yang pantas. Makna pakaian liturgi ialah satu, untuk menampilkan dan mengungkapkan aneka fungsi dan tugas pelayanan yang sedang dilaksanakan. Kedua, pakaian liturgi menonjolkan sifat meriah pesta perayaan liturgi. Apalagi namanya Ekaristi. Itu menonjolkan sifat meriahnya. Kita bersuka cita saat Ekaristi. Kita bersyukur atas segala karunia Allah. Dan kita siap menantikan hadirnya mujizat dalam Ekaristi yang kita rayakan itu. Ketiga ialah melambangkan kehadiran Yesus Kristus, subjek dan pemimpin utama liturgi Kristen. Penggunaan pakaian liturgi menunjukkan bahwa si pemakai hanya menjadi simbol dari apa yang tidak kelihatan, yakni kepemimpinan dan fungsi Yesus Kristus, sang imam agung perjanjian baru. Pada intinya, busana-busana liturgi yang dikenakan dalam perayaan Ekaristi atau perayaan Misa mempunyai tujuan. Gereja adalah tubuh Kristus. Dalam tubuh itu tidak semua anggota menjalankan tugas yang sama. Dalam perayaan Ekaristi, tugas yang berbeda-beda itu dinyatakan lewat busana liturgis yang berbeda. Jadi busana itu hendaknya menandakan tugas khusus masing-masing pelayanan. Di samping itu, busana liturgis juga menambahkan keindahan, kemegahan perayaan liturgi. Itu bisa dibaca di dalam PUMR nomor 335, Pedoman Umum Misale Romanum. Busana liturgis mengilhami imam dan semua umat beriman
untuk merenungkan arti simboliknya yang sungguh kaya akan makna. Nanti kalau waktunya cukup, saya akan berbicara tentang simbol-simbol dalam liturgi. Busana liturgi mengilhami imam dan semua umat beriman untuk merenungkan arti simboliknya yang kaya akan makna. Nah, sekarang saya mau masuk ke dalam namanya busana liturgi. Busana liturgi yang dipakai oleh seorang imam di dalam atau saat merayakan Ekaristi atau saat merayakan sakramen-sakramen yang lain. Ada namanya amik. Amik itu apa ya? Kertas gitu, atau kertas kain lebar. Di sini ada talinya, ujung, kurang lebih kain bujur sangkar gitu, atau ada bujur sangkar, lalu di tengahnya ada salib, kurang lebih 50 cm kali 50 cm, atau ada yang buat 60 cm kali 60 cm, ada tali. Itu pertama kali dipakai sesudah jubah, imam memakai amik itu untuk mengikat. Nah, amik adalah tanda perlindungan. Kain putih segi empat dengan dua tali di ujungnya, atau ada juga model modern yang lain yang tidak segi empat dan tanpa tali. Amik yang melingkari leher dan menutupi bahu dan pundak itu melambangkan pelindung atau pembawa selamat. Keutamaan harapan yang membantu pemakainya untuk mengatasi serangan setan. Amik dikenakan oleh imam dan diakon yang hendak mengenakan alba. Nah, sesudah jubah, amik dipakai, baru alba nanti dipakai. Pemakaian amik sering tergantung juga pada alba yang akan dipakai. Tujuan rohani amik adalah mengingatkan imam akan nasihat Santo Paulus. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Itu di dalam Efesus bab 6 ayat 17. Doa ketika mengenakan amik. Tuhan, letakkanlah pelindung keselamatan pada kepalaku untuk menangkis segala serangan setan. Itu amik. Yang kedua, ada namanya jubah. Jubah adalah pakaian keseharian untuk para biarawan, para frater, para imam, dan juga uskup. Namun sekarang sudah lazim bahwa lektor juga beberapa petugas liturgi lainnya seperti pemazmur, pembagi komuni, atau prodiakon, bahkan kelompok paduan suara mengenakan jubah atau busana semacamnya. Tidak ada aturan khusus untuk itu juga. Juga tidak ada larangan untuk meneruskan kebiasaan itu. Namun perlu ditegaskan bahwa hal itu bukanlah keharusan, sehingga tidak ada kewajiban untuk mengadakannya. Nah, yang wajib itu sebenarnya para biarawan, para frater, para imam, dan uskup itu harus selalu memakai jubah. Tetapi untuk pelayan-pelayan liturgis yang lain tidak wajib. Kemudian yang ketiga ada alba. Alba dari kata albus, artinya putih bersih. Pakaian putih panjang secara simbolis mengingatkan kita akan komitmen baptis dan kebangkitan. Saat kain putih diselubungkan padanya, guna melambangkan kemerdekaannya dari dosa. Kemudian hidup baru dan martabat Kristiani. Di samping itu, kitab Wahyu menggambarkan para kudus yang berdiri sekeliling altar. Anak domba di surga sebagai orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Demikian pula imam wajib mempersembahkan misa dengan kemurnian tubuh dan jiwa. Dan dengan kelayaan martabat imamat Kristus, alba juga dipakai oleh pelayan liturgi lain. Mistina, rektor, prodiakon, pemazmur. Nah, jadi silahkan, karena tidak ada ketentuan khusus dalam pemakaian alba ini. Sehingga para pelayan-pelayan liturgi itu ada yang memakai jubah atau alba. Kalau alba itu sebenarnya lebih lebar, lebih luas gitu ya. Tapi ada doanya orang mau memakai alba ini.
yaitu sucikanlah aku ya Tuhan dan bersihkanlah hatiku, agar aku boleh menikmati kebahagiaan kekal karena telah dibasuh darah anak domba. Teman-teman yang menjadi prodiakon harus ingat bahwa ini ada doanya kalau memakai alba. Para lektor, lektris, pemazmur, kalau memakai alba di gereja ada doanya. Sucikanlah aku ya Tuhan dan bersihkanlah hatiku, agar aku boleh menerima kebahagiaan kekal karena telah dibasuh dalam darah anak domba. Nah, biasanya saya mengajarkan ini kalau ada pelatihan-pelatihan lektor, pelatihan-pelatihan pembekalan prodiakon, supaya kita ingat bahwa di situ kita juga ada kebahagiaan tersendiri. Kita menikmati kebahagiaan karena dibasuh darah dosa kita oleh Allah. Kemudian singal. Singal digunakan di sekeliling pinggang untuk merapikan alba. Tali pengikat alba pada pinggang ini merupakan simbol nilai kemurnian hati atau kastiti dan pengekalangan diri. Dan mengingatkan imam akan nasihat Santo Petrus. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. 1 Petrus bab 1 ayat 13 sampai 15. Ini juga perlu untuk para prodiakon yang memakai single ini, tali ini ada maksudnya, ada maknanya. Biasanya berwarna putih atau sesuai dengan warna masa liturgisnya. Biasanya single dipakai jika model alba membutuhkannya atau jika dipakai stola dalam. Biasanya imam yang stola itu pakai single diikatkan juga di dalamnya. Itu menurut PUMR 336, Pedoman Umum Misale Romanum. Lalu ada doanya ketika memakai single. Tuhan, kuatkanlah aku dengan tali kesucian ini, dan padamkanlah hasrat ragawiku, agar kebajikan pengekangan diri dan kemurnian hati dapat tinggal di dalam hatiku. Nah, teman-teman prodiakon juga harus mendoakan ini saat memakai single. Tuhan, kuatkanlah aku dengan tali kesucian ini, dan padamkanlah hasrat jiwaku, agar kebajikan pengekangan diri dan kemurnian hati dapat tinggal di dalam diriku. Kemudian ada single, ada stola. Nah, stola ini adalah lambang jabatan, lambang penugasan resmi, simbol bahwa yang mengenakan sedang melaksanakan tugas resmi gereja, terutama menyangkut tugas pengudusan, yaitu imamat. Stola melambangkan otoritas atau kewenangan dalam pelayanan sakramental dan berkhotbah, berhomili. Stola dipakai oleh orang-orang tertahbis, diakon, imam, dan uskup. Kemarin waktu bicara hierarki gereja, mungkin Pak Andri sudah menjelaskan bahwa inilah lambangnya orang-orang tertahbis, orang-orang yang duduk di dalam hierarki itu dengan jabatannya dengan stola. Kalau stola miring dari kanan ke kiri itu disebut dengan diakon, stola dari ini di bawah diikat, disilangkan di tengah ini imam, kalau yang lurus itu adalah uskup. Warnanya sesuai dengan masa liturgi pada masa saat perayaan dilangsungkan. Stola yang disilangkan mengingatkan imam bukan hanya pada otoritas dan martabatnya sebagai imam, melainkan juga tugas kewajibannya untuk mewartakan sabda Allah dengan gagah berani dan penuh keyakinan. Seperti dalam Ibrani bab 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Sekarang imam mengenakan stola yang dilakukan pada leher dan
ujungnya dibiarkan menggantung, tidak disilangkan. Doa ketika mengenakan stola buat diakon, imam, atau uskup sama juga. Ya Tuhan, kenakanlah kembali stola kekekalan ini yang telah hilang karena perbuatan para leluhur kami. Dan perkenankanlah aku meraih hidup kekal, meski aku tak pantas menghampiri misteri-Mu yang suci. Ini para imam, makanya kalau memakai stola itu dia cium dulu. Karena itu lambang ketaatan, kemudian baru dia pakai sambil berdoa dalam hatinya seperti tadi. Ada stola, ada kasula. Kasula itu dari bahasa Latin artinya rumah sebenarnya. Disebut juga planeta, yang artinya pakaian luar. Merupakan lambang cinta kasih dan pengorbanan dipakai oleh imam dan uskup sebagai pakaian liturgi resmi. Yang berbeda adalah kasulanya diakon. Kasulanya diakon itu masih seperti baju, ya, dia masih terjahit di dalamnya, ya. Pakaian gini terjahit. Kalau pakaian untuk kasulanya imam dan uskup plain, kanan kirinya ada jahitan. Kasula melambangkan keutamaan cinta kasih dan ketulusan untuk melaksanakan tugas yang penuh pengorbanan diri bagi Tuhan, dan mengingatkan imam akan kasih dan pengorbanan Kristus. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ini dalam Kolose bab 3 ayat 14. Warnanya sama dengan warna liturgi untuk perayaan. Waktu memakai kasula pun ada doanya. Ya Tuhan, Engkau pernah bersabda, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Buatlah aku sanggup mengenakan pakaian ini agar dapat memperoleh rahmat-Mu. Nah, kalau kasula itu sebutan pakaian luar para imam. Kemudian kalau yang untuk diakon itu disebut dalmatik. Dalmatik dikenakan setelah stola oleh diakon. Bentuk dalmatik agak mirip kasula tetapi berbeda juga, sebab ujung dalmatik biasanya dibuat persegi atau bersudut pada kasus kotak gitu ya, persegi. Jadi seperti baju kotak itu. Kalau kasula kan tidak, dia lebih ke bulat ke bawah gitu ya. Dan motif biasanya berupa garis-garis salib besar. Dalmatik digunakan setelah stola diakon. Ini adalah busana resmi diakon tak kalah bertugas melayani dalam misa, khususnya yang bersifat agung, meriah. Tetapi kalau tidak perlu atau dalam perayaan liturgi yang kurang meriah, diakon tidak harus mengenakan dalmatik. Cukup mengenakan alba atau superpli, nanti juga ada namanya superpli. Busana ini melambangkan sukacita dan kebahagiaan yang merupakan buah-buah dari pengabdiannya kepada Allah. Doanya pun sama dengan saat mengenakan kasula tadi. Ya Tuhan, Engkau pernah bersabda, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Buatlah aku sanggup mengenakan pakaian ini agar dapat memperoleh rahmat-Mu. Jadi dalmatik adalah pakaian luar untuk diakon tertahbis. Jadi beda ya, prodiakon, pelayan komuni dengan namanya diakon tertahbis. Kemudian ada namanya superpli. Nah, superpli itu pakaian luar sesudah alba, pendek ya, cukup kadang-kadang di bawah, di atas dengkul gitu ya, panjang. Istilah superpli dari bahasa Latin superlicium yang artinya di atas dada. Pakaian luar sepanjang lutut yang dipakai imam atau diakon di luar misa untuk ibadat tertentu, namun juga bisa dipakai dalam ekaristi. Ada juga dalam ekaristi untuk ibadat tertentu. Namun sekarang misioner juga menggunakan superpli untuk bertugas. Superpli merupakan pengganti alba. Potongannya tidak sepanjang alba, berwarna putih. Superpli tidak sampai mata kaki, cukup sebatas lutut atau di atas lutut dengan penggelangan tangan yang cukup lebar. Tidak boleh sembarangan memakai superpli. Alba dapat diganti superpli kecuali kalau dipakai kasula atau dalmatik, atau kalau stola menggantikan kasula atau dalmatik. Sebenarnya pemakaian superpli adalah
alba dulu, baru superfly. Menurut PUMR nomor 336. Kemudian ada lagi yang sama dengan suka dipakai Miss Dinar. Namanya Moseta. Yang di ini tuh, itu namanya Moseta. Merah, hijau, putih. Nah, Moseta merupakan kerah lebar yang sebenarnya digunakan oleh uskup. Nah, awal mulanya digunakan oleh uskup. Nah, kayak kalau pakaian uskup sehari-hari itu, kalau kita lihat Bapak kardinal kita selalu pakai itu Bapak atau Bapak uskup yang lain kita pakai. Nah, tapi ditiru oleh Miss Dinar untuk dikenakan di sekeliling bahunya sesuai dengan pakaian liturginya. Kemudian apa namanya velum. Velum itu kain selubung, digunakan cara dikalungkan dari belakang dan dikenakan pada apa? Di punggung. Saat velum itu digunakan biasanya untuk pentahtahan sakramen Maha Kudus atau waktu eh, keliling sakramen Maha Kudus di bawah malam Kamis Putih itu, nah itu velum, mantel yang di belakang itu tuh velum. Ada juga yang hampir dengan velum namanya korkap. Korkap nama lainnya dari pluviale, artinya mantol. Dipakai imam atau uskup pada prosesi Ekaristi. Harusnya pertama awal Ekaristi itu romonya itu pakai itu. Tetapi sekarang hanya sering dipakai hanya di saat Minggu Palma. Nah, imam menggunakan korkap. Kita biasa melihatnya meski, oh sangat jarang sekali. Nah, biasanya Minggu Palma yang masih sering dipakai korkap itu. Dan itu biasanya warna merah. Itu tentang busana-busana liturgi. Nah, Ibu Bapak, sebelum saya masuk ke simbol, ada yang mau bertanya nggak? Sebelum saya masuk dalam simbol-simbol liturgi, sedikit tentang pernak-pernik liturgi itu, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu nggak? Sebelum istirahat, sebelum saya membuka slide saya tentang simbol liturgi. Di chat ada pertanyaan nih Pak, apa mau dibacain? Oke, boleh silakan. Ya, Pak Frans, Kasula Pastur, Ya, apakah ada aturan untuk panjang pendeknya? Karena sering melihat Kasula dengan celana panjangnya balapan. Ini dari oke. Bu Smar, Priwan. Ya, terima kasih. Sebenarnya yang menutupi celana panjang itu bukan kasulanya. Kasulanya kalau kita standar yang sekarang itu tidak ada aturan pastinya, apalagi zaman-zaman abad-abad sebelum abad 15, kasula itu kan pendek-pendek, gitu, kecil, pendek gitu kan. Sekarang masih dipakai untuk gereja-gereja Katolik Timur. Nah, yang menutupi celana itu harusnya alba atau jubahnya yang panjang. Kalau jubah atau alba itu harus sebetis kaki panjangnya, gitu loh. Sehingga kalau romonya pakai celana panjang itu tertutup dengan alba atau jubahnya. Nah, kasula itu sebenarnya cuma di atas lutut atau sebatas lutut, gitu. Itu kasula, gitu. Kalau alba, harapannya dari pedoman umum Misale Romani disarankan sebatas betis, sehingga betul-betul tidak terlihat itu sepatu celana panjangnya pastor atau prodiakon dan sebagainya. Itu jawaban saya. Ini ada lagi Pak dari Ya, Elivin. Tali di kiri kanan lengan uskup pada jubahnya yang berhubung ke bagian dada, bagian samping. Artinya apa, Pak? apa tolong saya Tali, belum baca chat nih. tali, tali di kiri kanan lengan uskup pada jubahnya yang terhubung ke bagian dada, bagian samping. Artinya, Oh, tali, ya. Itu suka ada tali itu kan. Itu bagian dari moseta tadi. Itu hanya bagian saja dan tidak selalu ada. Tidak selalu ada. Cuman itu ada tali yang selalu menggambarkan itu. Itu bagian dari moseta. Itu bagian dari pakaian perlengkapan moseta, uskup atau kardinal. Ada juga. Begitu, Pak. ini
Ini ada lagi Pak dari Pak Armento. Ya, Hari Minggu Paskah keempat, tanggal 19 Maret 2023, bersamaan dengan Hari Santo Yusuf. Bagaimana harus disikapi kalau saya harus menyiapkan Ekaristi untuk sebuah sekolah yang memperingati pelindungnya karya pendidikan para suster di JPG? kalau itu hari raya Pesta Santo Yusuf, Alam Sutra itu gerejanya pelindungnya siapa? Santo Laurentius. Nah, misalnya Santo Laurentius, peringatan wajib Santo Laurentius bersetatan dengan Minggu Paskah kedua atau ketiga. Pastor paroki berhak mengambil mana yang kita rayakan. Santo Laurentius atau pesta Paskah minggu ketiga atau minggu keempat itu. Sama dengan kita peringatan tanggal 19 Maret. Saya dulu pernah di Sukabumi, tugas di Sukabumi, namanya Gereja Santo Yosef. Pasti namanya Maret itu selalu berhubungan dengan Prapaskah atau Paskah kesekian, ke-1, ke-2 gitu kan. Nah, yang dirayakan yang mana? Yang Santo Yosef. Kenapa? Karena itu pelindung paroki. Walaupun tetap di dalamnya kita mendoakan bahwa dan juga mengajarkan bahwa hari ini adalah Minggu Paskah kedua. Di dalam Minggu Paskah kedua, kita merayakan pesta Santo Yosef. Nah, kalau ini Paskah keempat, tanggal 19 Maret, bersamaan dengan Paskah keempat, kita merayakan pesta Santo Yosef. Nah, nanti saat itu pastornya diberitahu yang memimpin Ekaristi, supaya dua-duanya, tetapi tetap kita tidak boleh meninggalkan. Kalau Paskah, kita tidak boleh meninggalkan Paskahnya. Tetapi Santo Yosefnya juga tidak ditinggalkan, karena bagian dari pelindung. Romonya akan tahu bagaimana mengkolaborasikan itu. Begitu jawaban saya. Oh, ini ada lagi nih di atasnya pertanyaan. Siapakah yang menentukan hari raya, pesta, peringatan, dan lain-lain dalam gereja? Nah, ada peringatan. Beberapa hari yang lalu, seminggu atau 22 minggu yang lalu, ada namanya pengangkatan Beato Pio menjadi Santo Pio. Nah, yang menentukan siapa? Yang menentukan adalah gereja. Gereja itu siapa? Yang menentukan adalah tahta suci. Biasanya kalau peringatan pesta wajib atau pesta Santo dan Santa, dilihat dari hari kelahirannya atau hari kematiannya. Yang menentukan siapa? Yang menentukan adalah tahta suci. Ada bagian khusus untuk mengatur itu semua. Dan kita itu diikuti oleh seluruh dunia. Gereja Katolik Barat dan Gereja Katolik Timur sama memperingati pesta-pesta itu. Begitu? Pak Hans, apakah mau istirahat dulu? Ya, betul. Waktu istirahat dulu, nanti kita lanjutin lagi ya Pak. 5 menit. Saya mau melanjutkan tentang simbol nanti. Begitu. Ya, ini ada beberapa pertanyaan. Ya, kita break dulu lah ya, 5 menit ya. Ya, break dulu. Nanti pertanyaan kita simpan sesudah bicara simbol saya. Oke. Karena kalau gereja. Nah, slide saya sudah terbuka. Sudah Pak. Oke. Sudah jelas. Tapi belum full screen, Pak. Ya, belum full screen. Nah, simbol-simbol dalam liturgi gereja Katolik. Nah, ini yang banyak sekali simbol ini di dalam gereja. Ini gereja paroki saya, Yohanes Maria Vianney. Ini juga dalamnya banyak sekali simbol-simbol sebenarnya. Nah, kita lihat arti kata simbol ini. Simbol berasal dari bahasa Yunani, simbolon. Kata kerjanya, simbalen. Ini mau mengartikan bahwa yang tanda pengenal yang menjelaskan dan mengaktualisasikan suatu perjumpaan dan kebersamaan yang didasarkan oleh suatu kewajiban atau perjanjian. Ini kata simbolnya dulu.
simbalain dulu. Simbol adalah tanda indrawi, barang atau tindakan yang menyatakan realita lain di luar dirinya. Sarana ulung untuk mengungkapkan suatu tentang apa yang akan ditampilkan. Fungsi simbol yaitu menjembatani masa sekarang dan masa lalu. Dengan demikian, kita yang ada pada masa kini dapat hadir pada masa lalu, dan sebaliknya, mereka yang ada pada masa lalu dapat hadir di tengah-tengah kita saat ini. Jadi, Ekaristi, apakah itu simbol? Bisa, dalam arti ekaristinya, bahwa masa lalu dihadirkan pada masa saat ini. Nah, tetapi saat perubahan roti dan anggur, itu bukan simbol, itu sungguh Allah hadir. Allah menjelma. Roti dan anggur itu berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Itu yang bukan simbol. Itu bukan simbol, sekali lagi. Tetapi itu dalam Ekaristi, sungguh. Roti dan anggur itu berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Iman yang akan menentukan sejauh mana iman kita mengimani hal itu. Simbol-simbol liturgi adalah yang digunakan dalam sebuah perayaan liturgi. Itu simbol-simbol macam-macam. Juga di luar itu juga simbol-simbolnya macam-macam. Simbol-simbol liturgi sangat diperlukan dalam perayaan liturgi. Karena perayaan liturgi merupakan sebuah perayaan kehidupan. Kehidupan yang dirayakan adalah kehidupan bersama dengan Allah dan sesama. Pertemuan umat dengan Allah dalam perayaan liturgi tidak bisa lepas dari simbol dan tanda itu yang merupakan cinta itu. Manusia dapat dikatakan sebagai simbol. Yang pertama, simbolnya apa? Manusia. Manusia dapat dikatakan sebagai simbol liturgis. Hal ini dikarenakan manusia dapat mengungkapkan dan melaksanakan dirinya dalam bentuk simbol. Caranya dapat berupa kegiatan indrawi maupun melalui gerakan dan bahasa-bahasa tubuh. Yang kedua, salib. Pertama, salib adalah inti dan pusat iman kepercayaan kita. Menandai diri kita dengan tanda salib akan mengingatkan kita selalu akan seluruh pengorbanan dan harga yang harus dibayar. Yesus demi menebus dosa dan kesalahan kita. Kedua, salib juga menjadi lambang kemenangan. Karena 3 hari setelah Yesus Kristus disalibkan, ia mengenapi isi dari kepada kitab suci, yaitu bangkit pada hari ketiga yang bertepatan dengan Paskah, yang juga arti kemerdekaan dari jajahan Mesir. Sementara kemenangan yang dianut agama Kristen adalah kemenangan atas maut dan dosa. Salib membuat kita menang akan maut dan dosa. Ketiga, tanda salib juga merupakan sebuah sikap tubuh sederhana yang memiliki akar tradisi biblis. Tanda salib akan selalu mengingatkan kita akan peristiwa iman yang telah berumur lebih dari 2000 tahun. Ketika Yesus mengorbankan dirinya demi penyelamatan dan menebus kita. Dengan membuat tanda salib, kita membuka diri pada kehadiran dan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus dalam membimbing dan menyelamatkan seluruh perjalanan hidup. Ada manusia, ada salib. Ketiga, altar. Altar gereja mengingatkan pada tempat persembahan korban dalam perjanjian lama maupun pada meja perjanjian Paskah. Yesus dengan murid-muridnya pada malam sebelum ia disalibkan. Penggunaan altar baik sebagai meja perjamuan kudus maupun sebagai tempat persembahan atau kolektor masih mencerminkan makna ganda tersebut. Nah, Ibu Bapak yang dicintai, kalau kita pergi ke gereja, lalu kita misalnya berlutut atau kita menundukkan kepala, bukan hanya kita bersujud menyembah sakramen Maha Kudus, tetapi ada sakramen Maha Kudus ataupun tidak, kita tetap harus tunduk, bersujud. Bukan menyembah altar, tetapi menghormati altar. Karena altar adalah meja perjamuan di mana tubuh Kristus dipersembahkan. Meja persembahan. Keempat, ada lilin. Lilin merupakan simbol terang. Dan pada perayaan Ekaristi, lilin di altar dinyalakan.
yang menjadi lambang kehadiran Kristus yang adalah sang terang dunia. Cahaya lilin melambangkan pengorbanan dan kasih. Lilin yang membiarkan dirinya terbakar habis merupakan simbol pengorbanan. Dan cahaya yang dihasilkan menerangi seluruh sisi kegelapan. Ada lilin altar. Dinamakan lilin altar karena dinyalakan dan diletakkan di atas altar ketika ada perayaan Ekaristi atau perayaan liturgi lainnya. Lilin Paskah. Lilin Paskah adalah sebuah lilin besar yang diberkati dan dinyalakan waktu perayaan malam Paskah sebagai lambang Kristus yang bangkit dari kematian. Ibarat cahaya mengusir kegelapan dosa. Lilin ini selama masa Paskah ditempatkan di dekat altar dan dinyalakan setiap perayaan liturgi. Sesudah pesta Pentakosta, lilin ini dipindah ke samping bejana pembaptisan dan dinyalakan bila ada upacara pembaptisan. Nah, cuman gereja kini banyak sekali yang tidak mempunyai bejana pembaptisan. Biasanya kalau gereja-gereja yang lama ada bejana pembaptisan di depan, dekat pintu gereja masuk. Nah, kalau di paroki Cilangkap itu mempunyai bejana pembaptisan di kapel, di bawah gereja ada bejana baptis. Nah, itu lilin Paskah harus dinyalakan di situ setiap sesudah Pentakosta. Lilin Paskah dihiasi dengan 5 butir dupa besar yang melambangkan kelima luka Kristus dan ditancapkan dalam bentuk salib. Huruf Yunani Alfa dan Omega melambangkan Kristus sebagai awal dan akhir segala zaman. Dan huruf itu ditempatkan di atas dan di bawah gambar salib. Angka tahun keselamatan dicantumkan pada keempat sudut salib tersebut. Lilin baptis. Lilin baptis dinyalakan dari lilin Paskah lambang Kristus, cahaya dunia, dan diserahkan waktu upacara penyerahan lilin kepada orang yang baru dibaptis atau kepada ayah pada baptisan bayi atau kepada wali baptisnya. Imam yang membaptis menyerukan, hiduplah selalu sebagai putra cahaya dan tetap bertekun dalam iman, supaya orang beriman ini berusaha menjadi cahaya dalam dunia. Karena lilin baptis itu lambang hidup baru, selaku putra-putri cahaya. Maka sebaiknya dihiasi dengan lambang tertentu dan tanggal pembaptisan. Cuman tanggal pembaptisan ini begitu jarang, karena lilinnya udah jadi belinya. Udah jadi, biasanya udah beli. Cuman ada di situ biasanya ada hiasan-hiasannya, cuman tanggalnya kadang ada sih beberapa paroki yang memakai tanggal pembaptisan juga untuk mengingatkan. Nah, baiknya diingatkan, lilin itu untuk apa dipakai di saat kita berdoa. Lilin baptis itu nanti ada kain, kalau pembaptisan nih mumpung ingat ada kain putih, ada lilin baptis disimpan, apalagi anak bayi yang baptis disimpan, diingatkan nih loh, kamu dulu dibaptis nih kain putihnya, ini lilinnya, kalau kamu butuh untuk berdoa, pakailah lilin ini, supaya Allah itu juga menerangi kita. Kemudian, lilin corona atau Advent, lilin Advent yang dipasang pada corona ada 4, melambangkan 4 minggu menjelang Natal. Pada hari Minggu keempat masa Advent, keempat lilin dinyalakan, melambangkan waktunya telah genap untuk kelahiran Yesus Kristus, cahaya dunia. Corona atau lingkaran Advent mula-mula dimulai di bangsa Skandinavia, Swedia dan Norwegia. Lingkaran itu melambangkan Tuhan itu Alfa dan Omega. Dia abadi dan kita ambil bagian dalam rencana penyelamatan Allah. Dari rumput hijau dan segar seperti daun pinus dan cemara. Sebab tidak mudah rontok pada musim gugur dan juga pada musim dingin. Melambangkan Kristus yang memberi hidup baru. Makna 3 lilin ungu dan 1 pink. Yaitu lilin terang itu melambangkan Kristus yang menerangi kegelapan hidup dan menunjuk jalan kepada keselamatan. Lilin ungu pertama, Advent pertama, adalah lambang harapan. Lilin Advent kedua adalah lambang cinta. Dan lilin ungu yang keempat adalah lambang damai. Sedangkan untuk lilin Advent ketiga berwarna pink sebagai lambang sukacita. Gaudete. Kemudian ada daun dan bunga. Tanaman secara umum adalah simbol kehidupan. Dan dalam Alkitab sering dihubungkan dengan kehidupan seseorang yang diberkati sesuai dengan kehendak Allah. Dan memberi buah.
mendekorasi gereja dengan tumbuh-tumbuhan hijau maupun bunga-bunga sebagai tanda kehidupan dan pujian atas keindahan ciptaan Allah adalah sesuatu yang sangat wajar. Daun palma dalam gereja Katolik berarti lambang kemenangan. Karena pada perayaan Minggu Palma, Yesus disambut menuju Yerusalem dengan daun palma yang dipercayai sebagai lambang kemenangan. Air dalam upacara pembaptisan, air adalah lambang tindakan Roh Kudus. Air menjadi tanda sakramental yang berdaya guna bagi kelahiran kembali. Pembaptisan adalah tanda bahwa kelahiran kita untuk kehidupan ilahi dianugerahkan kepada kita dalam Roh Kudus. Dibaptis dalam satu roh. Kita juga diberi minum dari satu roh. Jadi roh dalam pribadinya adalah air yang menghidupkan, yang mengalir dari Kristus yang disalibkan dan yang memberi kita kehidupan abadi. Bagi gereja, air sebagai lambang pembebasan dari dosa dan lambang kehidupan. Garam biasanya digunakan sebagai pembersih atau pengawet. Dalam liturgi merupakan simbol pembersihan dan digunakan secara fakultatif dalam persiapan perayaan pembaptisan dan pemberkatan air suci. Air suci dan garam yang diberkati adalah sakramentali atau tanda-tanda sakral yang membuat orang menerima rahmat. Dan garam juga banyak dipakai bukan hanya untuk orang Katolik, banyak memakai garam untuk pengusiran roh. Sehingga air suci dipakai juga untuk mengusir roh jahat yang ada dalam kehidupan ini. Dupa. Tujuan pendupaan dan nilai simbolik dari asap adalah pemurnian dan pengudusan. Penggunaan dupa menambah rasa hikmat dan sakral dalam misa. Kesan yang ditimbulkan oleh asap yang membumbung dan harum dupa mengingatkan kita akan keagungan misa yang menghubungkan surga dan bumi dan yang menghantar kita masuk ke dalam hadirat Allah. Kalau Ibu Bapak ingat misa yang terakhir di Gereja Katedral yang ke minggu kemarin kita merayakan 30 tahun kalau ada yang datang, itu begitu dupa bersamaan dengan sakramen Ekaristi kita rayakan doa syukur agung, dupa bunyi celik 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 lalu bunyi gong celik celik. Kalau Anda melihat memperhatikan asap melambung ke atas, ada bunyi-bunyi yang begitu semua diam, hanya bunyinya di depan. Begitu hikmat, begitu luar biasa megahnya Ekaristi saat itu. Nah, harapannya menjadi seperti itu. Di situ ada pemurnian, di situ ada pengudusan dan hikmat akan kehadiran dan doa kita melambung kepada Allah. Api, lambang ini melambangkan kuasa Roh Kudus atau bahkan Roh Kudus itu sendiri. Selain itu, gereja juga menyatakan api sebagai lambang kuasa Allah. Api melambangkan daya transformasi perbuatan Roh Kudus. Api juga simbol dari kebangkitan Kristus dan penebusan dosa kita. Nyala api yang memberi kita api semangat dari kebangkitan Kristus. Saat umat satu dan lainnya saling menyalakan api, memberi makna lebih dari sebuah semangat dan simbol iman yang bersatu dalam terang Kristus. Minyak zaitun, minyak wangi, atau minyak berharga lain dalam Alkitab adalah simbol berkat dan pemberian otoritas oleh Allah. Misalnya, dalam ritus pentahbisan Raja Israel saat itu, minyak juga digunakan untuk meminyaki orang mati. Kedua arti ini merupakan latar belakang simbolis waktu Yesus diurapi oleh seorang perempuan dan para perempuan ingin meminyaki jenazah Yesus. Minyak dalam liturgi juga melambangkan daya kekuatan Allah yang memberi kekuatan bagi perjuangan hidup dan penyertaan Allah dalam tugas kepemimpinan. Ada 3 jenis minyak yang digunakan dalam gereja Katolik. Oleum, ada 3 jenis. Oleum catechumenorum, yaitu minyak untuk katekumen. Jadi ada kalau ada pelajaran baptis dewasa, ada calon katekumen penerimaan pertama. Nah, nanti mereka menjadi katekumen di situ. Dia akan mendapatkan minyak katekumen itu. Terus OI, Oleum infirmorum, yaitu minyak untuk orang sakit. Nah, jadi ada sakramen perminyakan itu dari Oleum infirmorum ini. Yang ketiga adalah SC, Sacrum Chrisma, minyak untuk calon Krisma
untuk mengurapi baptisan baru, calon imam, calon uskup, gereja, altar, dan lain-lain. Nah, kapan pemberkatan minyak ini? Ini diberkati oleh uskup saat misa krisma namanya, yaitu misa sebelum malam Kamis Putih. Nah, biasanya di keuskupan-keuskupan itu diadakan. Kalau keuskupan Jakarta masih Kamis pagi, keuskupan Bogor itu di hari Selasa sesudah Minggu Palma. Kenapa? Karena jaraknya jauh-jauh. Keuskupan Semarang juga di hari, dan Bandung sama tuh, hari Rabu biasanya. Hari Rabu sore mereka mengadakan minyak. Selain itu juga menjadi upacara janji imam, perayaan para imam mengulangi janji akan sakramen tahbisannya. Nah, di saat itu Bapak Uskup memberkati 3 minyak ini. Kemudian ada abu. Benda ini memang biasa kita pakai pada saat Rabu Abu. Abu adalah kitab suci, didefinisikan sebagai benda yang tanpa harga, kesengsaraan, malu, tidak berguna, dan lain-lain. Oleh sebab itu, abu oleh gereja didefinisikan sebagai simbol bahwa manusia memiliki dosa, sehingga kita sadar, sehingga kita rendah diri dan mau bertobat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Tetapi abu ini juga melambangkan saat manusia diciptakan. Karena kita berasal dari debu, kita berasal dari abu yang melambangkan ketidakmampuan manusia. Di situ manusia diajak untuk rendah hati dan benar-benar mau bertobat dan mau mengakui kelemahannya. Abu. Kemudian ada alfa dan omega. Adalah huruf pertama dan huruf terakhir alfabet Yunani dan biasanya digunakan sebagai simbol kekekalan Allah dan kuasa Kristus dari penciptaan sampai pada akhirat. Aku adalah alfa dan omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Kata-kata ini melambangkan Allah, yaitu yang awal dan yang akhir, yang dapat disimpulkan bahwa Allah adalah sumber kehidupan. Ke-13 ada burung merpati. Burung merpati dalam tradisi Kristen terutama dipahami sebagai simbol kehadiran Roh Kudus yang mengingatkan kita pada peristiwa baptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis. Seekor burung merpati dengan sebuah ranting zaitun telah menjadi simbol universal untuk perdamaian dan mengingatkan pada kisah Nuh, di mana sehelai daun zaitun menjadi tanda bahwa air bah telah surut dan simbol untuk perjanjian Allah dengan umat manusia dengan segala ciptaannya. Kadang-kadang 2 ekor burung merpati juga digunakan sebagai simbol cinta kasih. Merpati simbol kesetiaan, simbol kepercayaan. Ingat, waktu Yesus dibaptis, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Demikianlah suara dari langit. 14 anak domba Allah adalah lambang Yesus sendiri. Hal ini juga berhubungan karena pada masa perjanjian lama, Tuhan juga memerintahkan Musa dan rakyat untuk menyembelih anak domba dan mengoleskan darahnya pada pintu rumah agar mereka selamat. Anak domba Agnus Dei adalah salah satu gelar Yesus yang ditampilkan dalam Injil Yohanes. Kata ini terdapat dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 29, di mana Yohanes Pembaptis melihat Yesus dan berseru, "Lihatlah anak domba yang menghapus dosa dunia." 15 burung pelikan. Nah, ini banyak sekali yang kita tidak tahu. Ini dipakai, salah satunya adalah lambang untuk Keuskupan Agung Semarang. Simbol ibu pelikan sedang memberi makan anak-anaknya berasal dari suatu legenda kuno sebelum masa Kristiani. Alkisah, ibu pelikan memberi makan anak-anaknya yang mati kelaparan dengan darahnya agar mereka pulih dan hidup kembali, sementara ia sendiri kehilangan nyawanya. Pelikan melambangkan Yesus penebus kita, yang menyerahkan nyawanya sendiri sebagai sirih dan tebusan atas dosa-dosa kita melalui sengsara dan wafatnya. Kita mati terhadap dosa dan memperoleh hidup baru melalui darah Kristus. Lagi pula, Yesus terus-menerus memberi kita makan dengan tubuh dan darahnya di dalam Ekaristi Kudus. Jangkar. Jangkar merupakan benda yang sangat penting dalam navigasi perkapalan, karena kegunaannya untuk menahan kapal
agar jangan terumbang-ambing. Maka dalam simbolisme Katolik, jangkar melambangkan keamanan, keteguhan, dan harapan akan hari esok. Harapan adalah sebuah konsep bernilai tinggi dalam ajaran Kristen. Sebab dalam Kristus semua orang percaya memiliki harapan akan hidup abadi. Simbol jangkar ini tercatat dalam kitab suci. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilambuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus Kristus masuk sebagai perintis bagi kita, ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ayam jago. Ayam jago adalah salah satu simbol Katolik dengan makna paling tua dalam sejarah. Kita tahu bahwa kokok ayam jago menyadarkan terbitnya matahari. Bisa dibilang kokok ayam jago menyambut fajar. Gelar Kristus yang bangkit adalah Sang Fajar atau Sang Timur. Secara umum, fajar juga menandakan harapan. Harapan bahwa Tuhan akan datang saat di mana kegelapan dosa dikalahkan. Dengan demikian, ayam jago sebagai hewan yang menyambut fajar melambangkan umat Allah yang berjaga-jaga dan menyambut Kristus yang bangkit. Dalam kegelapan kita bersabar sambil terus waspada menunggu terbitnya Sang Fajar yang mengalahkan maut. Kalau Ibu Bapak pernah pergi ke gereja Katedral Bogor, itu di atas lonceng itu ada gambar atau bukan gambar, tapi betul-betul dari apa ya, plat besi gitu buat jago. Sehingga kalau orang-orang tua di Bogor kalau ditanya gereja katedral nggak tahu, taunya itu gereja jago yang di dekat Kebun Raya Bogor. Taunya begitu. Nah itulah dipakai oleh gereja Katolik. Karena kenapa kok ditaruhnya di lonceng? Nah, setiap pagi jam 6 itu lonceng itu berbunyi. Fajar mulai. Dan harapan itu biar tumbuh kembali. Itu makna yang kalau di Keuskupan Bogor, di gereja Katedral Bogor, waktu itu saya tanya, kenapa kok itunya dilambangkan jago oleh romo-romo Fransiskan yang sepuh-sepuh, bahkan mereka sudah meninggal. Itu harapan, ada ayam jago itu. Kira-kira begitu. Terus 18 ada namanya ikan. Lambang ini dijadikan sebagai lambang Kristus yang berarti penyelamat. Karena pada zaman dahulu dipercaya bahwa ikan adalah hewan yang dapat menjauhkan dari kejahatan. Ikan sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu ictus, yang dalam bahasa Yunani menjadi Yesus Kristus Theos Ius Soter, yang berarti Yesus Kristus, anak Allah penyelamat. Dalam bahasa Yunani, kata ikan terdiri dari 5 huruf, yaitu ikan, ikoye. Kelima huruf ini merupakan singkatan dari credo, singkat yakni Yesus Kristus Putra Allah Penyelamat. Ini lambangnya. IHS, arti dari IHS sesungguhnya Yesus. Nama Yesus dalam bahasa Yunani tertulis Inaus, di mana jika dialih bahasakan menjadi Isaus, dan pengucapannya adalah Iesaus. Inilah nama yang tersuci seperti yang tertulis di Injil. Dalam bahasa Ibrani, nama Yesus tertulis Yil, di mana jika dialih bahasakan menjadi Yesua, dan pengucapannya adalah Yesua. Terakhir dalam Latin nama yang tersuci ditulis Yesus, di mana di dalam bahasa Inggris menjadi Jesus, karena J sering menggantikan I pada awal kata. Demikian juga di antara huruf vokalnya. Yesu hominis salvator, yang berarti Yesus penyelamat manusia. In hoc signo vinces, yang berarti dalam tanda ini kamu akan menang. Konon kata ini berasal pada saat Kaisar Konstantinus di medan perang dan menerima penglihatan tersebut. Inri, lambang ini merupakan singkatan dari Yesus Nazaret Rex Judaeorum, yang berarti Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Sesungguhnya tulisan ini berasal dari 3 bahasa, yaitu Yunani, Latin, dan Ibrani, yaitu bahasa yang digunakan pada zaman Yesus. AMDG, Ad Maiorem Dei Gloriam, atau biasa kita ketahui sebagai AMDG, lambang ini berarti demi besarnya kemuliaan Tuhan. Lambang ini sering kita lihat di altar, buku-buku, dekorasi di gereja, dan lain-lain sebagainya. Ad Maiorem Dei Gloriam, demi besarnya kemuliaan Tuhan. IC, monogram ini terdiri dari 2 huruf Latin, I dan C, yang berarti Yesus Kristus. PX, Kristus, C dan Rho,
Ada dua huruf pertama bahasa Yunani yang berarti Kristus. Kebanyakan simbol-simbol itu dapat ditemukan di stola maupun kasula para imam. Terus nimbus adalah lambang kemuliaan yang digunakan pada lukisan atau gambar yang biasa bentuknya bulat. Atau corona tuh. Nimbus itu biasa digambarkan pada orang-orang kudus. Coba perhatikan gambar nimbus pada gambar Yesus, Maria, dan orang kudus lainnya. Gereja meyakini para kudus ini sudah mulia di dalam surga. Terus, perahu nih, kapal, adalah lambang gereja dalam dunia yang terumbang-ambing oleh kesulitan dan tantangan zaman di dalam mewartakan kerajaan surga. Kemudian kunci, ini dipakai di kepausan sebagai bendera kepausan. Kunci melambangkan kekuasaan atau wewenang gereja. Wewenang rohani yang dimaksud adalah mengajar, mengembalakan umat, menyampaikan penghapusan dosa dan melalui Allah dalam sakramen tobat dan memberikan sanksi rohani terhadap dosa yang dibuat. Santo Petrus dipilih Tuhan untuk memimpin umatnya dan menjadi wakil Tuhan di dunia dengan memberi Petrus kunci kerajaan surga. Kemudian ada pedang. Pedang dalam gereja dilambangkan sebagai lambang kemartiran, pengorbanan, dan firman Tuhan. Pedang dapat dihubungkan dengan dipenggalnya Santo Paulus yang merupakan pewarta agama Kristen. Pedang juga lambang pengorbanan sebagai martir. Pedang juga dilambangkan sebagai firman Tuhan, karena tajam menusuk jiwa sekaligus senjata rohani yang ampuh dalam menupatkan atau melindungi jiwa kita. Kemudian pelangi, ada cangkang kulit kerang. Nah, pelangi dalam kitab Kejadian adalah lambang janji Allah kepada Nuh dan kepada kita semua untuk tidak membinasakan manusia lagi. Oleh sebab itu dalam gereja, pelangi melambangkan kesetiaan Allah yang tentu tidak diragukan lagi. Pelangi juga dianggap cocok karena pelangi selalu tampak indah pada waktunya. Sama seperti janji Allah yang selalu indah pada waktunya. Kemudian ada cangkang kulit kerang. Kerang, terutama cangkang kerang laut, adalah simbol pembaptisan. Lambang ini banyak ditemukan di alat-alat baptis yang digunakan oleh imam. Karena dalam kerang itu tersimpan mutiara yang luar biasa indah dan sangat berharga. Harapannya pembaptisan itu juga menjadi mutiara yang begitu indah. Bintang. Tuhan Yesus juga disebut sebagai bintang timur yang gilang gemilang. Dan dia pula yang menjadi cahaya dalam kegelapan hidup. Setiap kali dalam tradisi kita memasang pohon Natal, kita tidak lupa memasang bintang timur itu. 5 roti dan 2 ikan. Tentu kita masih ingat dengan cerita mengenai mujizat Yesus saat memberi makan 5.000 orang laki-laki dan 5 roti. Dengan 5 roti dan 2 ikan. Oleh sebab itu, lambang berarti kehadiran Yesus dalam Ekaristi, atau singkatnya sebagai lambang Ekaristi. 5.000 orang hanya diberi makan dengan 5 roti dan 2 ikan dan masih sisa. Itu mujizat yang luar biasa. Kemudian ada Santo Matius, manusia ilahi. Dilambangkan dengan seorang manusia ilahi, sebab Injil Matius menekankan kedatangan Yesus ke dalam dunia ini. Pertama-tama dengan menyajikan silsilah keluarganya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham, dan inkarnasi serta kelahirannya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Maka inilah, menurut Santo Irenaeus, Injil kemanusiaannya. Oleh sebab itulah juga karakter dari seorang manusia yang lemah lembut dan rendah hati terus dipelihara sepanjang seluruh Injil. Itu manusia ilahi. Ibu Bapak, ini banyak sekali kalau saya bacakan semua. Ada beberapa yang tentang Injil. Saya tidak perlu meneruskan ini, tapi saya mau meneruskan ke yang lain, karena ini sangat penting. Nah, yaitu saya mau berbicara tentang ini. Bagian dari pernak-pernik liturgi, yaitu di dalam tata gerak liturgi. Nah, bisa kebaca nggak slide saya? Bisa, Pak. Bisa ya? Dalam tata gerak. Nah, ini yang lebih penting sedikit, karena ini waktunya terbatas banget, jadi saya harus demikian rupa. Tata gerak dalam liturgi, itu ada kegiatan indrawi. Mendengarkan merupakan bentuk ungkapan liturgi yang menyatakan kesiapsediaan iman dan ketaatan. Sebab apabila kita mendengarkan, kita sebenarnya sedang membuka diri untuk menerima dengan sadar sapaan, suara, atau kata-kata dari luar diri kita. Nah, mendengarkan ini sebenarnya
Yang harus kita buat adalah bagaimana kita mendengarkan dengan hati, bukan hanya mendengarkan dengan telinga. Nah, mendengarkan dengan telinga dan mendengarkan dengan hati, ini adalah yang paling tidak gampang. Karena apa? Mendengarkan telinga, dengan telinga kita sebentar mendengar, kita sudah sering mengadili orang lain. Belum apa-apa, belum selesai kita dengarkan. Nah, begitu pula di gereja, kita baru mendengarkan ada sesuatu nih. Nah, kita mulai lihat kanan, lihat kiri. Nah, kalau kita mendengarkan dengan hati, pasti hati kita yang akan sungguh terfokus pada apa yang kita dengar di saat kita merayakan liturgi. Melihat merupakan bentuk ungkapan liturgi untuk melihat kemuliaan Allah. Sebab dalam wajah Kristus kita dapat melihat wajah Allah. Melalui penglihatan mata, kita menyadari dunia dan isinya. Dan kita pun menjalin relasi dengan sesama manusia dan dunia. Menyentuh. Liturgi juga menggunakan indera sentuhan sebagai simbol liturgi yang mengungkapkan persekutuan kita dengan Allah. Dan dengan sesama umat beriman di dalam ikatan Roh Kudus. Sentuhan juga melambangkan penganugerahan Roh Kudus kepada umat beriman. Indera merasakan juga dipakai dalam liturgi secara menonjol. Perayaan Ekaristi misalnya merupakan perayaan persekutuan kita dengan Tuhan yang tidak hanya terjadi secara rohani belaka, melainkan juga mengungkapkan aspek fisik, yaitu bahwa kita menyantap, mencecap, dan merasakan dengan lidah tubuh dan darah Kristus. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Mengecup dan membau. Keharuman ini dalam liturgi Kristiani merupakan ungkapan pewahyuan Allah dan kehadiran keselamatan kita sendiri. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman, pengenalan akan Dia di mana-mana. Keharuman juga adalah ungkapan pujian, hormat, dan kurban. Sebab persembahan kurban Kristus merupakan kurban yang harum bagi Allah. Ini kalau membau. Kemudian ada mengecup, dilakukan oleh imam sebelum memakai pakaian liturgi, misalnya alba, amix, tola, kasula, dan lain. Maknanya adalah ungkapan rasa hormat terhadap barang-barang suci. Mengecup juga dilakukan oleh imam pada altar sebelum dan sesudah perayaan Ekaristi. Maksudnya memberi kehormatan terhadap altar sebagai meja perjamuan Tuhan dan untuk menghormati Allah di tengah-tengah umatnya. Terus ada juga gerakan tubuh. Tadi gerakan indrawi, yang sekarang gerakan bahasa tubuh. Gerakan bahasa tubuh berjalan. Berjalan dengan pandangannya ke arah depan, penghormatan dan kesungguhan niat kita bertemu dengan Tuhan. Dengan tidak tergesa-gesa supaya suasana hikmat tenang terjaga. Berjalan dipahami sebagai ungkapan kesediaan untuk secara aktif menyambut dan menanggapi karunia Allah. Perarakan, imam, prodiakon, mesdinar pada hari-hari biasa bergerak dari Sang Kristi menuju altar. Setelah selesai perayaan Ekaristi keluar melalui jalan yang sama. Pada hari raya perayakan dari Sang Kristi melewati lorong tengah umat menuju altar. Perarakan ini juga mengajak kita untuk merayakan dengan sungguh hikmat. Berdiri merupakan simbol gerakan badan yang paling penting dalam liturgi. Berdiri merupakan tindakan liturgis yang mengungkapkan perhatian, kepedulian, penghormatan, dan kesiapsediaan terhadap kehadiran Tuhan. Baik melalui diri pemimpin ibadat maupun dalam sabda dan doa. Tanda salib dalam liturgi merupakan gerakan tangan untuk membuat tanda salib sendiri ataupun untuk memberikan berkat. Tanda salib adalah tanda kemenangan dan tanda kesediaan kita untuk menghadap Allah. Duduk. Pada umumnya duduk dipandang sebagai sikap tenang untuk mendengarkan sesuatu atau untuk menanti sesuatu ataupun untuk beristirahat. Dalam liturgi sikap duduk melambangkan kesiapsediaan umat beriman untuk mendengarkan sabda Tuhan. Di pihak pemimpin, liturgi juga untuk mengungkapkan martabatnya sebagai pemimpin atau pengajar. Berlutut dan membungkuk.
Berlutut dan membungkuk sebenarnya melambangkan sesuatu yang sama dalam liturgi, yaitu sikap merendahkan diri dan menyadari kekecilan dan kekerdilan di hadapan yang lebih besar, yakni Tuhan. Keduanya juga mengungkapkan penghormatan kepada Allah, altar dan tabernakel, dan kerendahan hati. Meskipun demikian, berlutut dalam liturgi juga mengungkapkan rasa pertobatan yang dalam. Tangan terkatup melambangkan perjumpaan atau pertemuan antara Allah dan manusia. Sikap hormat, permohonan dan penyerahan diri kepada Allah. Tangan terangkat dan terentang menunjuk kepada sikap kesiapsediaan dan siap keterbukaan terhadap Allah. Di samping itu, tangan terangkat dan terentang mengungkapkan ketidakberdayaan kita, kekosongan dan kemiskinan diri akan kita, dan sikap angkat tangan sebagai tanda menyerah, yakni menyerahkan diri kepada Allah. Biasanya tangan terangkat dan terlentang hanya terbatas dilakukan oleh pemimpin liturgi. Tangan terangkat, kita terkatup. Menepuk dada, simbol liturgi. Menepuk dada merupakan sejenis ungkapan akan penyesalan diri dan pengakuan bahwa dirinya bersalah dan berdosa. Pembasuhan tangan. Cuci atau pembasuhan tangan dalam liturgi berkaitan dengan ungkapan pembersihan dosa. Sebagai doa imam saat mencuci tangan pada saat persembahan. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahan dan cucilah aku dari dosaku. Meniarap. Dalam liturgi, meniarap merupakan bentuk yang intensif dari tindakan berluntut dan membungkuk. Dengan meniarap, orang beriman itu sedang mengungkapkan kerendahan diri dan kekecilan dirinya di hadapan Allah, dan menyampaikan penghormatan dan kerendahan hati secara intensif dalam liturgi barat. Meniarap juga mengungkapkan suatu doa permohonan yang amat penting, dan biasanya hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu. Sebagaimana dilaksanakan di dalam liturgi tahbisan atau kaul kekal, dan tidak pernah dilakukan oleh seluruh jemaat. Terus mendupai. Maksud dari pendupaan adalah untuk menciptakan suasana doa dan kurban bagi Allah. Asap putih yang mengepul ke atas akan melambangkan persembahan kita diterima oleh Allah. Memerciki sebagai tanda penyucian dan peringatan akan pembaptisan kita. Terus mengurapi dengan minyak sebagai ungkapan peneguhan, pemberian kekuatan dan pelantikan. Yesus diurapi dengan minyak wangi atas kepalanya sebagai tanda persiapan kematiannya. Mengurapi dengan minyak dilakukan ketika orang menerima sakramen baptis, krisma, dan imamat, dan juga pengurapan orang sakit. Terus penumpangan tangan. Penumpangan tangan merupakan simbol liturgis tersendiri yang memiliki makna yang kaya dan mendalam. Penumpangan tangan juga melambangkan permohonan atau menganugerahkan berkat. Penumpangan tangan dilakukan dalam upacara tahbisan imam, uskup, dan seluruh imam atau uskup yang hadir menumpangkan tangan di atas kepala calon imam baru. Menumpangkan tangan juga dilakukan untuk memberkati seorang tahbisan diakon, imam uskup, serta dilakukan pada saat mendatangkan penyembuhan jiwa dan badan seseorang. Misalnya kita mendoakan dengan menumpangkan tangan. Boleh, gitu kan? Karena tidak ada larangan khusus di dalam hukum gereja. Memberkati dan menguduskan umat memang menjadi tugas seorang imam. Memberkati adalah doa, ungkapan, permohonan pada Tuhan. Semoga yang diminta umatnya terkabulkan. Memberkati disertai dengan gerakan tangan yang bertanda salib, dengan mengucapkan atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tiada berkat imam yang tidak diberikan dalam tanda salib. Warna liturgi tadi sudah. Nah, Ibu Bapak, kira-kira seperti itu. Maaf agak cepat ini menerangkannya, jadinya karena kita bicara tentang waktu. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Yang tadi pertanyaannya. Pertanyaannya kembali yang tadi. Ya, silakan Pak Hans. Ya, sebentar, saya cari dulu. Tadi yang udah. Ini dari Pak Erwin. Pak Frans, mengapa Pentakosta warnanya merah? Roh Kudus turun bukannya lebih cocok putih ya?
Itu Pak pertanyaannya. Langsung saya jawab ya. Ya, Oke. Mengapa Pentakosta pakai warna merah, bukan putih? Roh Kudus bukan warna putih. Kenapa? Merah melambangkan keberanian. Dengan Roh Kudus hadir, kita diajak menjadi orang-orang yang berani mewartakan Allah. Itu intinya awal. Bahwa kenapa kok bukan putih? Karena itulah kita diajak menjadi orang-orang pemberani, menjadi martir, bahwa Roh Kudus sudah turun dalam kehidupan kita, di dalam hati dan pikiran kita, di dalam seluruh hidup kita. Ayo wartakan Tuhan. Itu kenapa memakai warna merah. lanjut ya Pak. Dari Pak Ya, Lauren. siap. Dari Pak Lauren, Pak Frans, Ya. bagaimana mengartikan warna hitam yang dikenakan Ordo Benediktin? Terima kasih. Oke. Siap. Kalau pakaian jubah, kita itu tidak berhubungan dengan warna liturgi. Itu berbeda, karena itu pakaian memang keseharian. Para imam-imam projo di luar negeri sana, sebenarnya pakaiannya hitam, bukan putih. Karena putih itu kan karena awal mulanya di Indonesia tidak menjadi sesuatu bahwa itu kedukaan, tidak. Bukan hanya Benediktin, ada Ordo OP, itu Ordo Pasionis, itu juga pakai hitam, itu ada di Malang. Ada juga Pak Romo-Romo CDD, nah, itu di Malang juga pakai hitam. Jadi itu adalah pakaian keseharian jubah para biarawan-biarawati yang memang dipilih demikian oleh ordonya, bukan lambang dari warna liturgi. Begitu. Terima kasih. Selanjutnya. Oh, mohon penjelasan pernyataan Konsili Vatikan Kedua yang berikut ini. Liturgi adalah tujuan gereja. Apa betul? Ya, liturgi adalah tujuan gereja. Yang dimaksud liturgi adalah perayaan Ekaristi, di mana liturgi itu menyatukan penuh sukacita dan kebahagiaan. Kalau tidak ada liturgi itu, tidak ada sukacita dan kebahagiaan itu. Karena Ekaristi itu adalah liturginya itu sendiri. Itu yang dimaksud dari Sacrosanctum Concilium. Cuma menjadi berbeda makna. Karena apa-apa kita mau ibadat rosario di lingkungan, liturginya bagaimana? Kan gitu. Kita mau ada ibadat sabda, liturginya bagaimana? Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan liturgi adalah rangkaian cara merayakan sakramen yang berpuncak pada Ekaristi. Itu yang dimaksud dengan liturgi. Sehingga liturgi menjadi tujuan gereja. Karena di dalamnya ada sukacita, ada kebahagiaan, ada mujizat di dalam setiap merayakan liturgi itu. Begitu. Di Mariapan, kalau umat didupai oleh misdinar, apakah sama artinya Pak dengan misdinar mendupai Romo? Dupa itu mau melambangkan pembersihan. Seorang imam didupai oleh Romo. Sama kalau kita juga sebagai umat mendapatkan pendupaan itu. Karena apa? Mau melambangkan pembersihan. Kita dibersihkan dari dosa seperti kita mendapatkan pemercikan air suci saat merayakan Ekaristi. Sama maksudnya, sama maknanya. Terima kasih. Juga Ibu Maria dilanjut. Jika seorang anak berhalangan mendapatkan sakramen krisma atau pengurapan dari Bapak Uskup karena sakit pada saat misa penerimaan krisma, apakah bisa mendapatkan pengurapan krisma dari Romo Paroki? Boleh. Selama Romo Paroki itu mendapatkan delegasi dari Uskup. Saat sakramen krisma, misalnya tanggal 22 Oktober ada krisma. Ternyata ada beberapa orang yang sudah pelajaran, sudah siap, sakit. Apakah pastor paroki boleh? Boleh, selama mendapat delegasi dari Bapak Uskup. Dan tertulis berapa orang
Oh, misalnya ada 15 orang yang saat Bapak Uskup menerima sakramen tidak bisa. Uskup memberikan kuasa kepada pastor paroki. Boleh. Selama ada surat penunjukan dari Bapak Uskup. Next. Dari Pak Ruswin, apakah tujuannya pelayan liturgi menggunakan jubah? Nah, tujuan pelayan liturgi memakai jubah tadi, kehikmatan. Mulai abad ke-9 itu menjadi semakin jelas bahwa perayaan-perayaan liturgi dengan pakaian-pakaian liturgi itu melambangkan bahwa ini loh, ada mulai dari perarakan dengan pakaian-pakaian perarakan seterusnya mau melambangkan kehikmatan, mau melambangkan kekusukan, mau melambangkan kemegahan di dalam liturgi itu. Intinya yang dalam pedoman umum misalnya Romanum tadi sudah saya bacakan itu. Mengapa harus ada peralatan pakaian liturgi? Karena supaya kemegahan, kehikmatan, dan imamnya kok berbeda? Karena itulah Allah. Allah yang hadir merayakan Ekaristi itu, merayakan liturgi itu. Next. Ini oleh umat perempuan atau seperti di foto Bapak, di Indonesia belum terlalu umum, Pak. Apakah ada benda warna putih dan hitam? Apa maksudnya? Saya ulang ya. Penggunaan mantili oleh umat ya. yang seperti ada di foto Bapak itu. Di Indonesia belum terlalu umum, Pak. Apakah ada beda warna putih dan hitam? Oh, warna putih dan hitam ya sebenarnya hanya mau mengartikan begini loh. Itu kalau mantil itu sebenarnya malah apa ya, merah khususnya gitu kan. Tidak ada khusus warna merah, putih dan hitam, nggak ada bedanya. Tetapi maksudnya kalau bisa disesuaikan dengan warna liturgi, intinya begitu. Ya, habis ini pertanyaan. Ya, udah selesai Pak pertanyaannya Pak. Ada yang mau nanya Sudah lagi? selesai? Ya, nggak ada Kayaknya tadi pertanyaan. ada yang belum saya jawab ya. Yang mana ya? Apa tadi mau penjelasan liturgi? Oh, tadi pakai jubah ada doanya. Iya, untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang jadi prodiakon, mulai diingat. Oh, Tolong baca di buku saya yang itu saya pakai, itu aja pakai alba ada cara doanya, pakai single ada doanya gitu ya. Itu ada di buku saya tuh. oh ya, ini dari Pak Erwin ini yang tadi ini. Wah, ternyata ada banyak saat pakai single. Ya. Ya, ada doanya. Terus kalau pakai mantili tadi itu kan hanya sekedar gambar. Saya mau menunjukkan orang berlutut. Mantili itu tidak wajib. Tidak ada, itu kan hanya sekedar. Ada beberapa orang pakai mantili putih, mantili hitam. Bahkan ada yang pakai sesuai dengan warna liturgi. Ada yang hijau juga. Ya silahkan lah. Itu tidak ada patokan khusus di dalam gereja. Gitu. Kalau nih ada yang dijelaskan warna hitam untuk yang sudah menikah, warna putih untuk yang belum menikah. Ya, ini silakan karena ini kan tidak ada di dalam liturgi gereja, itu di luar, itu tidak masuk di dalam apa ya, bahwa itu pakaian liturgi yang wajib, tidak. Silahkan, seperti Anda kalau doa Bapa Kami salaman semua kan, ya silahkan, gereja tidak, karena tidak ada kekhususan yang tertulis di dalam hukum gereja dalam hal apa mantil ini tadi. Dari Pak Erwin lagi nih Pak Erwin Susilo. Saya pernah diberitahu kalau mantili putih untuk gadis, sedangkan mantili hitam untuk yang sudah menikah. Apakah seperti itu, Pak? Iya, saya tidak membahas mantili tadi. Saya di dalam pakaian-pakaian liturgi tadi saya tidak menjelaskan mantili karena memang itu di luar pakaian liturgi gereja. Mantili kan ada sekelompok orang, untuk menghormati itu, apa ya, devosi kepada Maria awal mulanya pakai mantili putih, nanti itu mantili. Silahkan, tidak dalam gereja mau pakai atau tidak, silahkan, dan itu tidak ada di dalam hukum gereja yang mewajibkan itu. Begitu. Jadi saya sungguh tidak berbicara tentang mantili. Ya, saya hanya gambar tadi hanya menunjukkan orang berlutut. Nah, itu kalau itu jelas ada dalam liturgi gereja, orang berlutut, orang berdiri. Kalau mantili tadi
tidak saya jelaskan dan tidak menjadi prioritas di dalam liturgi gereja. Itu apa, Pak? Perbedaan jubah dengan alba. Jubah. Alba itu pakaian yang dipakai sesudah jubah. Jubah itu pakaian keseharian para imam yang rapat, lebih ini, terus jumlahnya kancingnya itu banyak, itu sampai ke bawah, itu jubah. Kalau alba kan seperti pakaian longgar, yang seperti kalau dia pakai apa ya, ibu-ibu tuh pakai daster, model kayak gitu pakaian itu. Nah, mau melambangkan jubah itu kesucian, keputihan, bahwa kita mau melayani, siap menggunakan alba itu, siap untuk menjadi orang yang yang putih bersih seperti alba. Itu sebenarnya perbedaannya saja. Tapi alba adalah pakaian liturgi, jubah adalah pakaian keseharian para biarawan, para imam, frater, begitu. Ini adalah salah Ya, satu buku liturgi, tapi tentu saja kita mengenal ada dokumen liturgi. Apa yang dimaksud dengan buku dan dokumen liturginya? Dan bagaimana perbedaannya? TPE adalah tata perayaan Ekaristi. Di dalam TPE itu, orang atau kita sebagai umat mengikuti tata perayaan Ekaristi itu. Sedangkan salah satu buku liturgi, tapi kita mengenal dokumen liturgi. Dokumen liturgi adalah salah satunya adalah Sacrosanctum Concilium yang pertama kali keluar pada Konsili Vatikan, diterbitkan pertama kali adalah Sacrosanctum Concilium. Di situ berbicara bagaimana makna, bagaimana kekuatan liturgi yang menghantarkan umat kepada Allah. Lalu ada PUMR, Pedoman Umum Missale Romanum, yang akhirnya dari pedoman umum dari Sacrosanctum Concilium, dari pedoman umum Missale Romanum diterjemahkan ke TPE, tata perayaan Ekaristi. Bagaimana mulai membuat tanda salib, bagaimana perarakan, kapan umat berdiri, kapan umat duduk, itu ada dalam TPE, bukan di dalam dokumen liturgi. Begitu. Pak, ini pertanyaan. Terima kasih Pak atas penjelasannya Pak. Sepertinya udah selesai, ini nggak ada pertanyaan lagi. Ibu Tere, mau dilanjutin dengan Kahut? Kayaknya nanti aja Udah tunda selesai? Kamis ya. Waktunya udah nggak ada, Pak Hans. Udah nggak ada. Ya, kita tunda Ini hari Habis Kamis nih. aja ya. Hari udah Kamis. selesai aja ya? Ya, 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 Kita tutup dengan doa aja ya? ya.